memutuskan untuk hidup tanpa anak atau child free semakin banyak diambil oleh perempuan di Indonesia. Dan menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 8% atau setara dengan 71.000 perempuan di tanah air memilih untuk enggan memiliki anak, baik itu anak kandung ataupun anak angkat. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video kali ini aku ingin ngebahas tentang fenomena yang lagi rame banget dibahas, yaitu child free dalam cerminan anomi pergeseran nilai dalam masyarakat modern. Tapi kamu belum perkenalan diri. Apa itu child free? Ya jelas perlu dong, kalau nggak perkenalan nanti dosennya bingung. Emang harus ya? Oke, kalau gitu, perkenalkan, nama aku Muazzara Sawasan Wadia dari Pendidikan Sosiologi tahun 2024. Kita lanjut ya, apa itu child free? Nah, child free adalah istilah untuk menggambarkan pilihan seseorang, baik individu maupun pasangan, untuk tidak memiliki anak. Bukan karena tidak mampu, melainkan memang karena pilihan hidupnya. Nah, fenomena ini mulai banyak muncul nih sekarang, terutama di kalangan muda dan masyarakat urban. Beberapa alasan umum yang dikemukakan antara lain ingin fokus pada karir, menjaga kebebasan, alasan finansial, bahkan pertimbangan lingkungan. Namun, pilihan ini seringkali mendapat respon negatif dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan norma yang selama ini melekat bahwa menikah itu lalu memiliki anak adalah keharusan atau kodratnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada ketegangan antara pilihan hidup individual dengan nilai-nilai sosial tradisional yang mulai bergeser. Selanjutnya, untuk memahami fenomena child free secara lebih komprehensif, aku akan membahasnya dengan menggunakan teori anomi dari Emil Durkheim. Apa itu anomi? Anomi adalah kondisi di mana norma-norma sosial melemah atau kehilangan kekuatannya dalam mengatur perilaku individu akibat perubahan sosial yang cepat dan drastis. Dalam konteks fenomena child free ini, terlihat jelas bahwa masyarakat kita sedang berada dalam fase transisi nilai. Dulu, struktur sosial secara kuat menempatkan pernikahan dan memiliki anak itu sebagai tahapan hidup yang dianggap wajar bahkan wajib. Namun saat ini semakin banyak individu, khususnya generasi muda yang sekarang ini, mulai mempertanyakan tentang norma tersebut dan memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai pilihan hidup yang rasional dan sadar. Keputusan untuk child free umumnya lahir dari pertimbangan kompleks. Yang pertama itu mulai dari alasan ekonomi, tekanan mental, kekhawatiran terhadap masa depan anak di tengah krisisnya lingkungan ini dan sosial, sehingga keinginan untuk menjalani hidup secara lebih mandiri. Nah, fenomena ini kita bisa lihat secara nyata di media sosial, yang dimana tokoh publik seperti Gita Savitri dan suaminya ini secara terbuka menyatakan pilihan mereka untuk child free. Namun respon publik ini terhadap mereka sangat beragam, bahkan seringkali disertai ancaman yang menyudutkan dan merendahkan. Hal tersebut mencerminkan adanya benturan antara nilai-nilai lama yang masih dominan dengan realitas sosial baru yang tengah berkembang ini. Nah, disinilah letak relevansi teori anomi itu. Ketika norma tradisional tidak lagi mampu memberikan arah yang pasti bagi individu, sementara norma baru
belum sepenuhnya diterima secara kolektif oleh masyarakat, maka individu berada dalam situasi yang tidak stabil secara sosial. Mereka yang memilih jalan berbeda ini seringkali mengalami tekanan psikologis, stigma, atau bahkan dikucilkan secara sosial. Sebagai contoh, seorang perempuan karir yang memilih untuk tidak memiliki anak itu akan dianggap egois atau bahkan dianggap tidak berfungsi dalam masyarakat patriarkal. Padahal pilihan tersebut itu mungkin lahir dari kesadaran akan kapasitas pribadi dan keinginannya untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Situasi ini menciptakan konflik batin yang nyata di mana seseorang merasa terjepit antara tuntutan norma lama dan kebebasan dalam menentukan jalan hidup sendiri. Nah, fenomena child free ini tidak hanya berkaitan dengan keputusan individu, tetapi juga menggambarkan kondisi struktural masyarakat yang sedang mengalami pergeseran nilai. Ketika norma sosial kehilangan kekuatan untuk memberikan pedoman yang stabil dan masyarakat belum sepenuhnya siap menerima variasi pilihan hidup, maka anomi sebagaimana dimaksud Emil Durkheim menjadi tak terhindarkan. Melalui kompleksitas fenomena ini tentu perlu adanya respon sosial yang tepat. Masyarakat perlu mulai membangun pola pikir yang lebih terbuka terhadap perbedaan pilihan hidup, termasuk keputusan untuk child free. Edukasi publik mengenai ragam bentuk keluarga dan hak individu atas tubuh serta masa depannya menjadi langkah penting agar stigma yang melekat bisa perlahan menghilang. Bagi individu yang memilih untuk child free, komunikasi yang sehat serta jujur dengan lingkungan terdekat, terutama keluarga, dapat membantu meredam konflik nilai. Di sisi lain, negara melalui kebijakan sosial juga bisa mengambil peran dengan menyediakan ruang diskusi serta perlindungan yang adil bagi semua bentuk keluarga, tidak hanya yang sesuai dengan pola tradisional. Nah, dari analisis yang sudah aku jelaskan tadi, kita bisa simpulkan bahwa fenomena child free ini bukan sekedar pilihan pribadi, tapi juga mencerminkan pergeseran nilai sosial dalam masyarakat modern. Lewat kacamata teori anomi dari Emil Durkheim, kita bisa lihat bahwa pilihan ini muncul di tengah-tengah masyarakat yang nilai-nilainya itu mulai berubah dan norma tradisionalnya itu mulai melemah. Nah, fenomena seperti ini penting banget untuk dikaji secara sosiologis supaya kita nggak langsung menghakimi pilihan hidup orang lain, tapi justru bisa memahami bahwa perubahan sosial itu nyata dan seringkali menciptakan ketegangan antara norma lama dan realitas baru. Sebagai generasi muda, kita ditantang untuk berpikir lebih terbuka, kritis, dan bijak dalam melihat dinamika sosial di sekitar kita, bukan untuk membenarkan atau menyalahkan suatu pilihan, tapi untuk memahami proses sosial yang ada di baliknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga analisis yang aku sampaikan bisa membuka perspektif baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.